Yang pertama nih Ustadz, perkenalkan nama saya Ilham Adi Syaputra. Saya ingin bertanya, perkara amal perbuatan ibadah dapat dilakukan sesuai kehendak hati. Yang penting ikhlas dan bertujuan baik dan meyakini dengan alasan Allah Maha mengetahui niat baik kami dan biar Allah sajalah yang menilai. Benarkah demikian? Dan apa yang hendaknya kita lakukan ketika diri kita ini merasa amal ini udah banyak dan merasa lebih dari orang lain. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, boleh Waalaikumsalam. dibahas satu persatu nih Ustadz atau gimana Ustadz? Langsung jawab aja supaya jangan lupa. Oke Ustadz, silakan Ustadz. Baik ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Idealnya amal itu kita kerjakan. Ada amalan yang perlu disembunyikan. Ada amalan yang sebagai syiar Islam kita. Seperti kurban. Kurban itu nggak bisa disembunyikan, tapi kurban harus disiarkan agar semakin banyak orang terinspirasi untuk kemudian berkurban. Tapi ibadah-ibadah yang lain itu memang rahasia kita dari kita dan Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disampaikan penanya ya. Biarkan Allah yang mengetahuinya dan Allah yang menilainya, hanya memastikan ikhlas karena Allah taala dan ittiba sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita tiba-tiba ada rasa seolah-olah amal kita sudah banyak. Wah, ini sebenarnya ini adalah bisikan bagian dari godaan setan. Kenapa demikian? Ketika setan itu kan menggoda manusia itu bertahap gitu ya. Luar biasa tuh, cerdik, punya strateginya. Mula-mula kita digodanya agar nggak mau beramal gitu ya. Bagaimana supaya dia ciptakan kenikmatan maksiat dan dia ciptakan pula kesusahan dalam bertaat gitu ya. Dibalikkannya gitu. Kita cinta maksiat, senang maksiat, suka maksiat. Kita rasakan nikmat ketika maksiat, nauzubillah. Tapi sebaliknya, kita jadi malas, nggak ada rasa hampa ketika beribadah. Sholat nggak ada rasanya gitu, hanya menegakkan kewajiban saja. Ibadah, kemudian ibadah ibadah Quran, kosong aja gitu. Ini bagian dari strategi setan. Lalu ketika nggak berhasil pada tahap ini, kita tetap beribadah, maka setan mulai menggoda bagaimana agar ibadah kita itu cepat selesai, nggak khusyuk, nggak maksimal, nggak optimal. Ketika kita mampu melalui ini, maka setan masuk kepada tahap ketiga. Ketika kita sudah mampu, sudah banyak beramal, mulai dibisikkannya yang namanya ujub, merasa bangga akan amalan kita, merasa merasa lebih baik di antara orang lain. Nauzubillah, ini ciri-ciri setan. Ketika itu terjadi, maka cepat-cepat nauzubillah, kita baca auzubillah, kita berserah diri kepada Allah. Nggak ada apa-apanya amalan ini. Bahkan adik-adik sekalian ya, perlu kami sampaikan, kalaupun seandainya amalan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali Allah, dikumpulkan dari sejak Nabi Adam, kemudian sampai nanti manusia terakhir, ya Allah inilah amalan kami semua, lalu kami ingin tukarkan dengan nikmat jannah, maka sekali-kali tidak akan pernah terbayarkan, tak akan pernah sebanding dengan nikmatnya surga yang Allah berikan dengan amal ketaatan kita. Makanya penting kami sampaikan, bukan karena amalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa? Rahmat Allah, sayang Allah sama kita. Dan salah satu agar mengundang rahmat dengan amalan. Nah, jadi penting sekali ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini kadang-kadang penyakit kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari demikian. Kita beramal semampu kita.
dan dibersihkan hati kita dari ria, dari ujub dan lain sebagainya. Itu ya, Razik. Allahu a'lam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Lanjutkan kepada Kak Nia. Mungkin tadi Kak Nia sudah raise hand ya. Pada Kak Nia dipersilahkan bertanya langsung kepada Ustadz Alexander Zulkarnain. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nia dari Bekasi. Ustadz, saya mau nanya, kan saya kadang tuh kalau misalnya mau amal suka ngelihat keadaan gitu, ih rame banget, ntar aja deh gitu. Itu kira-kira akan diterima nggak sih Ustadz? Dan segitu aja Ustadz. Betul. Ini keren nih pertanyaan Kak Nia nih, Masya Allah. Jadi satu kali pernah disampaikan oleh ulama kita namanya Fadil bin Iyad gitu ya. Disebutkan bahwa yang mana sih yang namanya ria itu? Gitu ya. Yang mana sih yang nama ria? Apakah ria itu kita sholat dengan khusyuk? Ketika kita ada orang melintas, ada orang yang samping kita, lalu kita pastikan bacaan kita, gitu ya. Kita kusuk-kusukkan, kita sempurnakan, ingin lihat orang. Ternyata bukan itu ria. Wah. Lalu apa ria? Ria malah ketika kita tidak jadi beramal gara-gara takut ria. Kalau kita beramal karena orang, itu bukan ria, malah syirik. Nauzubillah, syirik. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu bukan dari Allah tapi dari manusia, dari makhluk. Kita tidak ingin mendapatkan pahala dari Sang Khalik, tapi kita ingin mendapatkan penilaian, pujian ya dari makhluk, dari yang diciptakan. Nauzubillah. Apa kata Allah nanti di hari akhirat? Silakan panggil orang-orang yang pernah engkau tunjukkan amalmu. Panggil, apakah dia mampu memberikan pahala hari ini? Katanya, nauzubillah. Jadi kadang-kadang betul apa yang disampaikan Kak Rani. Kita agak sungkan, takut pikir orang sok soleh kali kita gitu ya. Padahal disitulah sebenarnya bisikan setan yang halus dan punya strategik ini. Dibisikkan yang apa yang kau bilang nanti. Kalau dibilang nanti kamu dibilang ria loh sama orang. Nanti aja tunggu orang itu selesai. Jangan. Justru Bismillah. Makanya penting kalau kita misalnya mau sholat atau mau apapun itu yang berbuat baik, hadirkan dulu Allah di hati kita. Lalu kita sedapat mungkin baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ada kalimat yang indah sekali dalam Quran. A'udzu bikalimatillahi tammah. Atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dari dari godaan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung agar mereka hadir ketika ingin merusak amal ibadahku. Nah, Kak Renia, jangan seperti itu, gas saja terus. Kalau bahasa anak Medannya gitu ya, gas terus. Jangan pikirkan bisikan-bisikan itu. Mau rame atau tidak, segerakan beramal ibadah. Karena beramal ibadah itu prinsipnya disegerakan dan dipastikan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ria justru diartikan menurut pendapat para ulama ini ketika kita tidak jadi beramal karena takut ria. Kita nggak jadi beramal karena takut ria, gitu kan? Justru kalau kita beramal karena orang lain itu syirik, bukan ria. Itu Kak Rani ya, semoga bisa dipahami. Tafadhol, Razik. Oke, terima kasih kepada Kak Sania dan terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan luar biasa tadi. Ini pertanyaan terakhir nih Ustadz dari Kak Sania. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Sania. Saya ingin bertanya apa boleh Ustadz, bagaimana ketika kita sedang puasa sunnah, lalu ada yang menawarkan makanan kepada kita, sedangkan mereka tidak tahu, lalu apa yang harus dilakukan Ustadz? Apa harus dibatalkan atau tidak Ustadz? Tetapi ketika kita bilang sedang puasa, apa akan menyebabkan ria Ustadz? Tafadhol Ustadz, terima kasih.
Ya Allah, ini pertanyaan keren-keren ini malam ini ya. Dahsyat-dahsyat. Ini sering kita alami ya. Saya yakin di antara kita sering mengalami ini. Kita sudah berjuang bangun malam, ya kan? Sahur, kita bela-belain, ngantuk-ngantuk sahur. Punya niat kita, bahkan niat itu jauh-jauh hari. Nanti pas ayam ubid aku puasalah. Atau pas nanti Senin puasalah. Ketika pas hari tiba, kita bangun malam, kita awali mungkin dengan tahajud, lalu kita sahur, kemudian kita puasa gitu ya. Udah puasa nih, udah niat, udah puasa. Tiba-tiba karena kita aktivitas sehari-hari, ketemu teman-teman, lalu ada undangan makan siang. Oh, di sinilah ujian. Maka jangan khawatir. Yang pertama gini, yang pertama, kalau seandainya kita memungkinkan untuk kemudian tetap berpuasa, ya tanpa tanpa orang lain tidak merasa keberatan gitu ya, maka kerjakan. Tetapi yang kedua ini paling penting, mereka nggak tahu kita puasa karena kita sembunyikan puasa kita, masya Allah ya. Lalu diajak makan, maka di sini poinnya, kalau puasa sunnah ini poinnya, kalau puasa sunnah maka silakan turuti undangan makan itu, karena undangan itu semacam wajib dia, sementara kita sedang puasa sunnah. Maka masya Allah jangan khawatir, puasa kita tetap Allah tunaikan sampai tuntas, Allah berikan pahala sempurna. Dan kita pada saat sama kita juga telah memenuhi undangan teman kita untuk makan siang. Lebih kurang dapat dua kita, dapat nikmat pahala puasa dan dapat juga nikmat undangan makan siang bersama teman-teman kita. Tetapi itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib atau puasa qadha, puasa nazar, maka upayakan jangan sampai kita batalkan. Karena membatalkan puasa wajib itu juga bagian dari dosa. Itu ya Kak Sania ya. Kalau puasa sunnah silakan ikuti undangannya. Tapi jangan pula dia kali-kali. Aku niat puasanya atau ada undangan teman aku buka. Jangan pula. Niatnya pastikan karena Allah, kita mau fokus puasa sampai selesai gitu ya. Lalu tiba-tiba ada undangan yang kita nggak sadari, kita nggak tahu sebelumnya, silakan ikuti undangannya, silakan makan, batalkan puasa, insya Allah puasa pahala, puasa sunnah tetap kita dapatkan dengan izin Allah, dan undangan dari teman-teman kita bisa juga kita penuhi. Itu Kak Sania ya. Keren pertanyaannya.